Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dengan tema komponen sistem operasi Windows dan Linux. Adapun nama anggotanya yaitu saya sendiri, Raka Gali Pramuja, Nugroho Dwi Susanto, Raden Mufti Krisnadi, dan Rival Septiawan. Dan presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang Windows. Oke, langsung saja. Pengertian Windows. Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Dengan adanya Windows, pengguna tidak perlu lagi mengetikkan perintah melalui command line layaknya pada MS-DOS. Cukup dengan menggunakan mouse atau keyboard. Pengguna dapat memberikan perintah untuk membuka menu, kotak dialog, menjalankan aplikasi, menghapus file, dan lain sebagainya. Komponen-komponen Windows. Windows secara umum terdiri dari 4 komponen, yaitu desktop, icon, text bar, dan tombol start. Desktop merupakan latar belakang atau background pada area kerja sistem operasi di Windows XP. Disinilah dimana semua benda seperti icon dan Windows tampil. Desktop Windows terdiri dari beberapa macam bagian dengan fungsinya masing-masing. Icon, gambar yang mewakili sebuah file, folder, atau drive yang berfungsi sebagai shortcut disebut dengan icon. Icon digunakan sebagai jalan pintas yang menunjuk file tertentu dalam sistem. Ketika diklik, icon itu membuka program yang diwakilinya. Ada beberapa icon yang terdapat pada desktop Windows XP, yaitu 1. My Computer, berfungsi dalam pengelolaan sistem dan folder pada Windows. 2. My Document, suatu folder di mana semua data akan disimpan secara otomatis akan pada folder ini jika tidak memilih tempatnya pada saat kita ingin menyimpan suatu data. Ketiga, Internet Explorer, sebagai browser standar Windows yang berfungsi untuk koneksi internet. 4. Recycle Bin, merupakan tempat sampahnya Windows. Setiap kali melakukan penghapusan file tersebut belum benar-benar dihapus, tapi masih disimpan di recycle bin ini. Text bar adalah batang panjang yang berada paling bawah desktop. Pada text bar ini terdapat program yang kita minimizekan. Icon-icon lainnya seperti icon pengaturan volume dan jam yang aktif. Tombol start. Tombol start adalah tombol yang terdapat di sudut kiri bawah text bar. Kita dapat menampilkan program dan perintah yang terdapat pada menu start. Pada menu start terdapat berbagai macam icon, yaitu 1. Icon program, menampilkan submenu berupa program-program atau folder-folder yang berisi aplikasi perangkat lunak. 2. Icon dokumen, memberikan pencapaian atau akses yang mudah ke 15 dokumen yang telah kita buka. Icon setting, menampilkan submenu berupa perintah-perintah yang memungkinkan pengguna untuk mengubah setup atau susunan komputer, printer, atau menata text bar. 4. Icon search, membantu pengguna mencari file dan folder yang hilang atau tidak diketahui
keberadaannya dan susah dicari. Kelima, icon help dan support. Menampilkan Windows Help untuk memberikan informasi mengenai Windows. Keenam, icon run. Digunakan untuk menjalankan program dengan cara mengetik perintahnya atau pad atau jalur lengkapnya. Icon logout. Digunakan untuk berpindah dari satu user ke user yang lainnya dalam komputer ketika sedang menggunakan user yang lain. Ke-8, icon turn off. Menu ini digunakan untuk mematikan komputer, merestart komputer, atau komputer selalu tetap nyala. Struktur sistem operasi Windows, yaitu ada FAT16, FAT32, dan NTFS. FAT16. Sistem ini diperkenalkan pada tahun 1981 melalui MS-DOS. Pada saat mendesainnya, sistem ini hanya diperuntukkan untuk mengatur file pada floppy drive saja. Namun semakin dikembangkan sehingga dapat juga untuk mengatur file pada hard disk. Sistem file ini juga kompatibel untuk semua operasi sistem yang ada pada saat itu, seperti Windows 95, 98, atau Mi, atau operasi sistem 2, bahkan juga unik. Namun kekurangan pada sistem file ini tidak adanya dukungan untuk kompresi, enkripsi, dan kontrol akses dalam partisi. FAT32 merupakan pengembangan dari FAT16, sehingga kemampuan hard disk menjadi lebih baik lagi. Seperti kebalikannya dari FAT16, FAT32 tidak dapat digunakan oleh sembarang sistem operasi. Dengan kata lain, tidak semua operasi sistem dapat menggunakan sistem file ini. NTFS merupakan terobosan baru yang benar-benar berbeda dari teknologi sebelumnya. Seperti sebuah gebrakan, sistem file ini sudah mendukung untuk kompresi file, enkripsi data, dan cluster, serta meningkatkan security yang jauh lebih baik. New Technology File System merupakan kepanjangan dari NTFS yang dapat digunakan hanya pada Windows NT dan semua keluarganya. Untuk struktur file Windows ini dapat dilihat dari gambar berikut di bawah ini. Kelebihan dan kekurangan Windows. Kelebihan sistem operasi Windows yaitu 1. GUI yang familiar sehingga penggunanya lebih nyaman berada di depan layar monitor. Kedua, dukungan perangkat dari driver yang lebih baik. Ketiga, banyak aplikasi kantor yang kompatibel dengan Windows. Keempat, mudah digunakan karena para pengguna sudah terbiasa dengan tampilan Windows. Kelemahan sistem operasi Windows yaitu 1. Sistem operasi ini berbayar. Kedua, instalasi yang lebih sulit dibandingkan sistem operasi Linux. 3. Rentan terhadap serangan virus. Baik, demikianlah presentasi yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.